Kasus penipuan online yang menggemparkan Indonesia, modus pencurian data pribadi dalam program investasi bodong. Pada tahun 2021, Indonesia diguncang oleh sebuah kasus penipuan online yang berhasil menarik perhatian masyarakat luas. Kasus ini melibatkan puluhan ribu korban yang terjebak dalam skema penipuan investasi online yang mengaku sebagai platform investasi terbesar di Asia. Kasus ini viral tidak hanya karena jumlah korban yang sangat banyak, tetapi juga karena cara para pelaku yang sangat cerdik dalam menipu dan memanipulasi emosi para korban. Awal mula kasus. Penipuan ini bermula dari munculnya sebuah platform yang mengaku sebagai perusahaan investasi yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Platform tersebut, yang mengklaim memiliki nama yang kredibel dan berbasis di luar negeri, mulai beroperasi dengan menawarkan investasi dalam bentuk cryptocurrency dan produk-produk keuangan lainnya. Apa yang membuat platform ini begitu menarik adalah janji-janji keuntungan yang sangat tinggi, bahkan mencapai 20 hingga 30% per bulan, yang jelas-jelas tidak masuk akal. Dengan menggunakan iklan di media sosial dan video promosi yang profesional, para pelaku berhasil menarik minat banyak orang, terutama mereka yang belum begitu paham tentang dunia investasi. Tawaran tersebut begitu menggoda bagi banyak orang yang ingin cepat kaya, dan mereka pun mulai menginvestasikan uang mereka dengan harapan mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Modus operandi, pencurian data pribadi. Pelaku penipuan ini tidak hanya mengandalkan janji keuntungan besar untuk menarik korban. Mereka juga memanfaatkan ketidaktahuan banyak orang tentang risiko investasi di dunia maya. Para korban diminta untuk mendaftar di situs yang terlihat sangat profesional, dengan tampilan yang mirip dengan situs-situs investasi legal. Setelah melakukan pendaftaran, mereka diwajibkan untuk memasukkan data pribadi, seperti nomor identitas, informasi rekening bank, dan data sensitif lainnya. Namun, yang lebih mengejutkan adalah kenyataan bahwa platform ini sebenarnya tidak pernah ada. Situs yang digunakan para pelaku hanyalah situs palsu yang dibangun untuk menipu. Setelah para korban mentransfer uang mereka, pelaku menggunakan data yang telah dikumpulkan untuk melakukan aksi kejahatan lainnya, seperti pencurian identitas dan penarikan uang secara ilegal dari rekening korban. Setelah mendapatkan cukup banyak uang dari para korban, pelaku secara diam-diam menutup situs mereka dan menghilang begitu saja. Ketika korban mulai menyadari bahwa mereka telah ditipu, mereka tidak bisa menghubungi pihak yang mengelola platform tersebut karena semua kontak yang tersedia ternyata palsu. Situs yang tadinya terlihat profesional kini tidak bisa diakses lagi, dan jejak pelaku pun menghilang. Dampak dan reaksi masyarakat. Kasus penipuan ini langsung menjadi viral karena dampaknya yang sangat besar. Puluhan ribu orang, baik yang berasal dari kalangan pekerja kantoran, pelajar, hingga ibu rumah tangga, menjadi korban dari penipuan ini. Banyak dari mereka yang kehilangan tabungan hidup mereka, bahkan ada yang terjebak dalam utang karena terpaksa meminjam uang untuk melakukan investasi. Berita tentang penipuan ini menyebar dengan cepat di media sosial, memicu kemarahan dan kekecewaan dari masyarakat. Banyak korban yang kemudian berbagi pengalaman mereka di berbagai forum dan grup media sosial, mengungkapkan bagaimana mereka ditipu dan berharap agar pihak berwenang segera menangkap pelaku.
Masyarakat pun mulai menyadari betapa berbahayanya penipuan online, terutama yang melibatkan investasi ilegal yang menjanjikan keuntungan tidak masuk akal. Polisi dan pihak berwenang langsung bergerak untuk menyelidiki kasus ini. Mereka menemukan bahwa para pelaku penipuan ini sebenarnya adalah kelompok terorganisir yang telah beroperasi di Indonesia selama beberapa bulan dengan modus yang hampir sama di beberapa negara lain. Namun, karena platform yang mereka gunakan sangat canggih, banyak korban yang tidak menyadari bahwa mereka sedang ditipu. Proses penyelidikan dan pembelajaran. Penyelidikan terhadap kelompok penipuan ini memakan waktu yang cukup lama. Tim gabungan dari polisi, Kominfo, dan pihak keamanan dunia maya bekerja sama untuk melacak jejak para pelaku. Meskipun sudah ada beberapa tanda yang mengarah kepada kelompok tertentu, keberadaan mereka yang tersembunyi di balik situs palsu dan identitas yang palsu membuat penyelidikan berjalan sulit. Namun, meskipun banyak pelaku yang berhasil melarikan diri, ada beberapa yang akhirnya ditangkap berkat kerja keras pihak berwenang dan bantuan dari masyarakat. Penangkapan ini memberikan pelajaran berharga bagi semua orang, bahwa kejahatan dunia maya semakin canggih dan kita harus lebih berhati-hati dalam bertransaksi online.